Assalamualaikum pemirsa, sedikitnya 33 warga Palestina termasuk 12 anak-anak meninggal dunia akibat malnutrisi di jalur Gaza dalam kurun waktu 48 jam terakhir. Menurut laporan terbaru Kementerian Kesehatan yang dikelola kelompok pejuang Palestina Hamas. Nah, bagaimana respon kaum muslimin termasuk kita yang Indonesia? Siapa yang bisa menghentikan kedoliman ini dan mengapa dunia seakan-akan bungkam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Geopolitical Institute, Bung Hasbi Aswar. Assalamualaikum Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bung, ini kelaparan di Gaza semakin parah gitu ya. Tentu saja kita sebagai sesama kaum muslim dan bukan saja sesama kaum muslim tapi hampir seluruh dunia ini prihatin dengan kondisi yang ada di sana. Nah, bagaimana tanggapan Bung Hasbi terkait masalah ini, Bung? Ya, baik Bung Nanang ya, pemirsa sekalian ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan ya dan apa ya dan membuat kita tuh sangat geram gitu melihat kekejaman yang terjadi yang dilakukan oleh tentara Zionis laknatullah alaihim. Nah, Bung Nanang kalau kita lihat memang ini setelah blokade dibuka itu kan pada bulan Mei ya, blokade dibuka tapi kemudian bantuan masuk. Akan tetapi eh, Amerika Serikat begitu bersama dengan Israel itu kan membuat sebuah mekanisme baru gitu melalui lembaga namanya GHF gitu ya. GHF em, lembaga inilah yang menyalurkan gitu bantuan kepada ribuan warga Gaza bersama dengan lembaga-lembaga yang lain tentunya yang legal gitu. Dan disinilah tempat pembantaian itu terjadi, eh, Bung Nanang ya. Dikabarkan ya dari eh, berita yang saya baca itu dari apa namanya sampai hari ini gitu sampai menjelang akhir bulan Juli saja itu udah sekitar 1.000 orang yang ditembak itu karena mereka hanya berkumpul untuk mengambil makanan untuk mereka gitu. Itu dari sisi penembakan itu, Bung Nanang. Dari sisi yang lain misalnya kita juga bisa melihat data ya bahwa lebih dari 100.000 bahkan sekitar 200.000 orang sekarang di Gaza itu yang terancam mengalami kelaparan akut. Bukan hanya warga Gaza, tapi juga para relawan, dokter, bahkan termasuk para relawan dari badan-badan PBB seperti UNRWA. Nah, ini satu hal yang sangat mengenaskan, sangat menyedihkan, dan sangat mengecewakan menurut saya, Bung Nanang ya. Di tengah-tengah apa eh, masyarakat dunia begitu yang jumlahnya banyak sekali ya. Ada berapa? Sekitar 8 miliar manusia. Ada berapa negara anggota PBB? 190 negara. Ini cuma satu entitas kecil dengan jumlah warga 9 juta orang, dengan jumlah tentara 160.000 orang, kurang lebih ya. Mereka bisa membantai, eh, memblokade, melakukan tindakan genosida kepada 1,5 1,6 juta warga Gaza tanpa tanpa ada upaya pencegahan terhadap mereka. Ini menurut saya adalah sebuah apa ya sebuah sejarah yang sangat memalukan lah menurut kita, sangat menyedihkan buat kita, buat umat manusia gitu untuk saat ini. Ya, Bung Hasbi, untuk Anda bagaimana? eh Dunia ini kalau kita katakan bungkam sih enggak gitu ya. Cuma mungkin dari negara sekitar Palestina ini sepertinya aduh kok alot banget gitu ya mau nyelesain apa krisis di Gaza ini kok sepertinya susah sekali. Bahkan sebelumnya ada berita bahwa kepala rumah sakit Al-Shifa di Indonesia di Gaza itu diserang dan beliau beserta keluarganya meninggal dunia, Bung Hasbi. Ya ini kan hanya cerita, ratusan cerita ya, yang adalah salah satu dari ratusan cerita, Bung Nanang, dari kurang kurang lebih dari 2 tahun terakhir ini. Dari awal sendiri itu ada dokter misalnya yang bekerja di rumah sakit, terus pulang-pulang rumahnya udah hancur, anak suaminya sudah meninggal. Jadi ini hanya tambahan cerita saja, Bung Nanang ya. Kemudian kita juga mendapati misalnya ada dokter ahli, dokter spesialis di rumah sakit Gaza ya. Direktur di Al-Shifa ya kalau tidak salah, bahkan itu yang ditangkap oleh Zionis Israel gitu, ahli apa namanya, ahli bedah gitu kan. Dan ada banyak lagi yang lain. Ini hanyalah satu dari satu dua tiga cerita dari
puluhan bahkan ratusan para dokter yang diperlakukan sewenang-wenang gitu. Bahkan banyak di antara mereka yang ditangkapi, intimidasi, disiksa dan macam-macam. Nah, ini kan tidak terjadi kalau negara-negara, ini negara-negara yang ada di sekitar utamanya ya, negara-negara Arab yang ada di sekitar, negara-negara Muslim, baik Turki, Mesir, Yordan, Libanon, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab. Itu kalau mereka semua mau bersikap tegas, itu tidak akan terjadi separah seperti hari ini gitu. Apa pembantaian, pembunuhan terjadi dengan sewenang-wenang, dengan semena-mena gitu, tanpa ada perlindungan dan tanpa ada bantuan dari negara-negara muslim sekitar gitu. Kemarin Bu Nanang kita lihat berita ya, beberapa negara, puluhan negara bahkan, termasuk negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Australia, Kanada, itu mengecam upaya blokade Israel terhadap Gaza. Tapi kan, dan saya kira juga pasti kecaman-kecaman itu akan muncul dari negara-negara Muslim. Tapi ini kan sebenarnya sudah basi ya. Itu sudah puluhan kali, bahkan ratusan kali mungkin mereka teriak-teriak, ngecam dan macam-macam dari 2 tahun kemarin. Tapi kan kecaman itu tidak menyelesaikan masalah. Sama dengan misalnya, ini juga sekaligus membantah orang yang mengatakan ini masalah kemanusiaan ya. Kalau ini hanya masalah kemanusiaan, mengirim bantuan cukup. Tapi apa yang terjadi? Bantuan-bantuan yang ngantri di perbatasan Mesir dengan Gaza misalnya, itu bahkan saya ada baca berita ya tadi pagi gitu, itu bahkan sudah kadaluarsa Bung Nanang. Bayangkan, sudah keluar sah. Bahkan misalnya kalau kita lihat di cuplikan-cuplikan di media sosial pun itu ya berita-berita, itu bahkan banyak warga-warga Gaza yang ngantri ngambil tepung, tapi tepung yang mereka dapatkan itu tepung yang sudah keluar sah. Tepung itu kan kalau sudah keluar sah udah lengket-lengket ya Bu Nanang ya. Nah seperti itu gitu, udah nggak layak konsumsi. Belum lagi mereka itu ke sana, kalau bukan dapat makanan, dapat tembakan. Terus di Allah. mana hati nurani dunia kan gitu. Ini menurut saya sangat-sangat menyedihkan dan apa ya, sangat mengecewakan lah gitu. Kenapa kok kok bisa di dunia yang sangat modern ini persenjataan sudah sangat canggih, kemudian ya inilah seharusnya dengan berbagai kecanggihan alat yang dimiliki oleh negara sekarang untuk mencegah kesewenang-wenangan itu saya kira bisa dilakukan dengan cepat. Tapi ternyata kan ini kembali lagi kepada watak dari pemimpin-pemimpin negara yang mereka masih terjebak dalam gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran nasionalistik gitu. Iya, Bung Hasbi, kira-kira siapa yang bisa menghentikan ini semua? Kalaupun bukan siapa, negara mana atau mungkin jamaah majelis apa yang bisa menghentikan semua ini? Karena kelihatannya dunia sudah berupaya, tapi satu persatu tidak manusiawian itu terjadi di Gaza. Ya, yang pertama tentunya kalau kita mengharap negara mana, semua negara punya peluang, Bung Nanang ya, punya peluang untuk menyelesaikan ini, menghentikan itu. Pertanyaannya kan tinggal kapan, gitu. Kapan mereka punya keinginan untuk melakukan itu? Itu bisa dilakukan, itu sangat bisa dilakukan gitu. Eh, sama dengan eh, sama dengan bahwa Israel itu bisa melakukan pembantaian terhadap warga Gaza di tengah-tengah Muslim kan? Artinya sebaliknya, warga dunia Islam itu juga bisa melakukan tindakan keras terhadap Israel, tindakan keras terhadap Amerika Serikat, tindakan keras terhadap negara-negara pendukung Israel. Cuma sayangnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Ini ada mentality ya, mental. Ada paradigma berpikir yang keliru yang menghinggapi dunia Islam saat ini yang membuat mereka itu lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan negara mereka daripada mengedepankan kepentingan persaudaraan kepada sama muslim atau setidaknya dalam bahasa universal hak asasi manusia lah gitulah ya. Kalau mereka agak alergi dengan bahasa-bahasa persaudaraan sama muslim ya sudah persaudaraan sama manusia. Dengan menggunakan perspektif undang-undang hukum internasional itu kan sudah jelas ya bahwa yang namanya genosida, pelanggaran terhadap hukum perang itu harus segera dihentikan. Perlindungan terhadap sipil itu harus dilakukan. Tidak boleh sebuah negara ketika berperang itu menarget sipil, tidak boleh melakukan blokade, tidak boleh menimbulkan kelaparan, tidak boleh mencegah
apa tidak boleh menyakiti para pengungsi perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang tidak berperang. Itu kan jelas gitu. Nah, itu semua sudah ada, tapi kenapa itu tidak terjadi? Karena mentality ya, ada mental khususnya dari dunia Islam yang mereka tidak lagi mengutamakan persaudaraan mereka kepada sama Muslim, tapi mereka mengutamakan kepentingan-kepentingan sekuler mereka, kepentingan-kepentingan pragmatisme mereka. Jadi berharap pada mereka memang untuk saat ini mukjizat namanya, suatu hal yang ajaib ya, suatu hal yang ajaib kalau mereka itu melakukan tindakan yang apa yang kita harapkan. Berarti siapa yang bisa melakukan itu? Ya pemimpin yang secara mental mereka tidak lagi secara mental mereka tidak lagi memprioritaskan apa namanya pemikiran-pemikiran yang nasionalistik dan pragmatis itu. Pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang Islami. Pemimpin yang memang komitmen Islamnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat. Dan mereka tidak peduli bahwa ketika berperang kita akan mati, ya itu memang kalau dalam perspektif Islam Bu Nanang ya, mati itu lebih utama daripada kita hidup dalam keadaan terzalimi gitu. Ketika kita terjajah, ketika kita diperangi, maka fardu ain atau hukumnya itu adalah wajib untuk melawan. Entah kita mati atau kita hidup atau menang. Kalau kita pun mati, kita mati dalam keadaan mulia gitu. Kalau kita hidup mulia karena kita melawan. Tapi sekarang dunia Islam sekarang hidup memang hidup tapi hidup dalam keadaan terhina karena hidup dalam keadaan membiarkan saudara-saudara mereka dibantai oleh orang-orang kafir gitu. Jadi ya tidak ada harapan saya kira ya. Sangat kecil harapan kita. Makanya ini adalah pesan buat saya kira pelajaran buat kaum muslimin ya bahwa ya beginilah dunia kita saat ini ketika dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak Islami, diatur oleh sistem pemerintahan yang tidak Islami, sehingga harusnya seruan-seruan kita bukan hanya seruan kemanusiaan, bukan hanya seruan jangka pendek, kirim tentara, tapi juga seruan untuk merubah sistem politik, pemerintahan, pemikiran, gagasan yang ada sekarang dari yang tidak Islami menjadi pemikiran-pemikiran atau sistem-sistem yang Islam. Gitu, Bu Nanang. Baik, Karena hanya itu menurut saya solusinya gitu, ya. Hanya itu yang sejarah itu bisa membuktikan bagaimana kontribusi Islam terhadap dunia itu ketika umat Islam itu kembali kepada ajaran Islam dan komitmen terhadap ajaran Islam. Kalau tidak begitu, tidak akan menyelesaikan masalah. Gitu. baik. Luar biasa. Saya jadi teringat sebuah eh, sebuah ungkapan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Ya, bahwa Islam itu terhalang oleh kaum muslimin. Mungkin kita perlu merenung apakah tragedi di Gaza ini karena lalainya kita terhadap kewajiban-kewajiban kita, karena perbuatan maksiat kita, sehingga Allah berkehendak untuk menyatukan kita bersatu di sebuah nama yang namanya Gaza. Ya, mungkin ini jadi renungan buat kita semua. Baik, terima kasih Bung Hasbi, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga ini menjadi amal kebaikan kita, menjadi sebuah sumbangsih kita bagi saudara-saudara kita di Gaza yang sekarang sampai sekarang kita belum bisa ke sana, kita belum bisa berjabat tangan dengan mereka, merasakan derita mereka, memberikan makanan yang kita punya untuk mereka. Semoga ini menjadi salah satu sumbangsih yang berharga buat saudara-saudara kita di Gaza. Mari kita terus mendoakan mereka semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Nang Setiawan undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.